Selamat datang Mas di Diskusi Minimal. Balik lagi. Minggu ini kita bakal ngebahas filmnya No Country for Old Men ya. Filmnya sendiri emang bercerita tentang dimana ada satu karakter yang itu menurut gue cukup antagonis ya. Karakternya si Anton Chigurh kan di film itu kan kayak kenapa sih dia bisa punya karakter yang benar-benar antagonis banget gitu, kayak penonton tuh bisa sama si Anton Chigurh ini kayak wah ini nyebelin banget gitu karakternya. Tapi itu yang menarik yang membuat film ini jadi punya karakter. Filmnya menjadi punya karakter terus dan kalau kita mundur ya tidak bicara dulu film ini gitu, tapi bahwa Coen Brothers si adik kakak gila ini memang kalau teman-teman lihat film-film, jadi gue kenal mereka ini tahun 9 maksudnya kenal secara karya ya, bukan kenal secara ini ya. Awal nonton lah Mas, awal nonton ya. Kenal mereka, film-film mereka itu di Barton Fink. Itu gue nonton tahun 98 apa 99 gitu. Barton Fink tuh itu aja udah yang wah gila ya cara berceritanya mereka seperti itu gitu. Selalu mereka mengambil cerita yang nggak mainstream gitu. Itu yang selalu dilakukan di film-filmnya mereka gitu. Selain cerita yang tidak mainstream, dia selalu membuat karakternya, karena dia juga penulisnya kan. Dia selalu menulis, si dua orang gila ini dia selalu menulis filmnya, dia selalu mendirect filmnya, dan yang menarik adalah dia selalu ngedit film-film, semua filmnya, dan pakai nama lain ya. Jadi kalau kita cari itu nggak ada nama dia sebagai editor, tapi dia punya nama lain sebagai editor gitu. Jadi dia punya itu udah satu paket yang kuat banget, penulis, bisa nulis, bisa nyutradarain, bisa ngedit, udah pol banget itu udah gila lah udah gitu. Nah dia selalu begitu gitu, selalu kalau apalagi ya film yang George Clooney main itu apa ya, Oh Brother apa gitu kan, ceritanya juga nggak biasa, karakternya juga aneh gitu. Jadi memang dia selalu begitu gitu. Nah dia selalu begitu, nah terus tiba-tiba dia mengeluarkan film No Country for Old Men. Jadi ini salah satu film favorit gua. Jadi gue punya original Blu-ray, original DVD-nya dia film ini nih. Ini karena memang buat gua ini film, kalau ada orang yang editor misalnya ya, gue kalau ngasih workshop salah satu yang gue liatin adalah film ini. Kenapa? Karena kadang kan selalu ada yang ngedit kita ini film yang tidak ada musik ya. Musik tuh sangat minim sekali di belakangnya. Benar banget. Ada itu menarik. Adanya sound effect sedikit lah gitu, tapi tidak ada emosi, tidak disampaikan melalui musik gitu di film ini gitu. Tetapi buat gua film ini ya inilah musiknya sendiri tuh ya ini gitu. Musiknya sendiri adalah adegannya, dialognya, ritmenya gitu. Bagaimana ritme kalau kita pelajari lebih dalam lagi film No Country for Old Men, yang menarik adalah ritmenya gitu. Karena memang ya itu karakternya tadi nyambung ke pertanyaan lo, masalah karakternya seperti itu. Dia memang gokil sih. Maksud gue kepikiran ada satu penjahat. Kalau bicara penjahat yang kayak dia sih mungkin ada lah ya. Di film mana lah mungkin ada lah penjahat yang memang dia udah freak lah, dia udah nggak lihat siapa yang nyuruh lu ngebunuh, tapi semuanya dia bunuh aja, udah kenikmatan sendiri kayaknya ngebunuh itu gitu kan. Iya, di film itu gitu sih. Tapi dimainkan oleh siapa, si Javier siapa, Bardem itu kan, rambutnya seperti itu, gaya baju seperti itu, sampai senjatanya itu kan kita nggak pernah lihat men, senjata seperti itu. Senjatanya di Miss Ensign cukup menarik juga. Iya, maksudnya desain senjatanya. Gila, kepikiran nih sutradara penulis bikin senjata dari gas gitu. Kan jadi nambah lagi nih orang memang
membunuhnya itu udah passion. Kalau gue ngelihatnya udah bukan masalah untuk bertahan hidup nyari duit. Ya udah jadi profesi, dan ketika udah profesi kan semuanya dipikirkan secara kreatif. Ini penjahat yang punya passion dan punya kreativitas. Tapi gue ngeliatnya juga nunjukin sheriffnya agak lama juga gitu ngejar penjahatnya. Si sheriffnya. Iya, kalau gue ngeliatnya kayak mungkin si protagonisnya si sheriff gitu, tapi memang digambarinnya antagonisnya kuat banget gitu. Iya, karena ya ini ya itu film ini yang menariknya adalah kita mengikuti sebenarnya tuh semuanya bisa jadi kayak peran utama ya gitu. Siapa yang ngambil duit itu juga dia punya kekuatan karakter gitu ya, dan dia juga bukan orang jahat sebenarnya. Dia juga orang yang sehari-harinya di mana di padang pasir, terus awalnya juga nggak sengaja kan lagi berburu rusa ya Mak. Terus tiba-tiba ketemu itu, udah semuanya berjalan dengan nggak yang memang dia jahat, nggak juga gitu. Dia cuma bertahan hidup, terus tiba-tiba menemukan ini, dan kebetulan bertemu dengan karakter yang begitu. Lingga, kenapa kalau gue boleh nanya, lu kenapa milih ini film? Iya, karena luas banget sih yang bisa dibahas sih sebenarnya. Dan karena ini temanya lebih ke editing, jadi mungkin kita lebih fokus ke editingnya ya. Cuman kalau boleh gue, ini bisa banyak banget yang contoh kayak misalnya contoh yang tadi Mas Eno bilang, karakternya si protagonisnya si siapa? Sheriff Bell, Tom Bell itu tuh kenapa dia telat, nggak langsung cepat tanggap, itu karena dia temanya No Country for Old Men itu sendiri adalah tentang pesimis sebenarnya sih, kepesimisan sebenarnya. Semua orang yang di dunia itu, di universe itu tuh semua tuh selalu dilihat tuh sisi buruknya terus gitu loh. Mereka ngelihat dunia tuh udah hancur atau apa, yang ngeliatnya di Tommy Lee Jones itu tuh karakter sheriff itu tuh memang dia udah have been through a lot, dan terbukti kok dia sempat ngomong ke deputinya kalau dia tuh pernah perang Vietnam kalau nggak salah, veteran Vietnam bersama si hunternya si Llewellyn, iya. Kayak he's the same, dia orang yang sama kayak gua, kata si sheriffnya gitu loh, berpikiran sama seperti gua gitu loh. Jadi sebenarnya Tommy Lee Jones itu sendiri ngerasa dia itu udah overwhelmed sama situasi yang jam sekarang itu gitu loh, dan dia karakternya berubah ketika pamannya bilang sebenarnya dunia itu sebenarnya sama aja, lu nggak akan bisa ngerubah itu gitu sebenarnya. Kan itu kayak kepesimisan akan dunia itu loh sebenarnya. Sedangkan Anton Chigurh itu tuh si Anton Chigurh itu dia itu kalau menurut gua ini sih karakternya nyebelin ya kayak. Enggak, gue nggak ngeliat itu sih. Dia itu punya orang yang punya prinsipal menurut gue. Yang punya prinsipal. Gue tapi benci banget Anton Chigurh. Gue awal nonton benci banget. Dia orang yang punya prinsipal menurut gue, dan dia kalau misalnya menurut dia itu boleh nggak gue potong sebentar? Ada 2 pertanyaan soalnya nih di Instagram Live. Oh betul. Oke. Pertanyaan. Yang pertama dari _airhouse. Seberapa besar pengaruh musik terhadap editing? Apakah dapat menentukan mood cerita? Atau memang mood cerita sudah dibangun dari departemen penulisan dan penyutradaraan? Ya, jadi ini sebenarnya tentang mood cerita yang dari pengaruh musik gitu. Boleh mungkin Mas Kesa dulu? Waktu dan tempat. Oh gitu ya. Oke. Bagaimana pengaruh musik ya? Iya. Pengaruh musik terhadap film ya? Ya sebetulnya besar ya. Besar itu musik adalah seni yang paling cepat untuk merefleksikan sebuah rasa gitu. Jadi kalau misalnya ketika gue dapat satu project, dapat skenario, gue baca skenario, terus gue cari dulu musiknya yang merepresent film itu gitu. Untuk nyari moodnya, mood ini kayak apa, kesedihan dan lain-lain. Karena musik yaitu kesenian yang paling
paling cepat dibanding seni sastra, dibanding seni foto dan lain-lain gitu. Kita dengar musik itu bisa langsung kita kebawa ke satu ruang yang memang ada di musik itu gitu. Nah jadi penting sekali film atau pekerja film terutama editing punya sense of music yang bagus gitu. Sense of music yang bagus untuk bisa kita sensitif terhadap apa yang ada di depan kita, yaitu karyanya. Tetapi jangan sampai akhirnya kita kalah oleh musiknya. Kita kalah oleh musik itu gini, karena musik itu sangat kuat. Jadi kalau misalnya langsung ke proses teknisnya ya, kita ngedit sebuah scene terus udah kita pasang musik gitu. Itu mau kita rubah editingnya, ya moodnya akan seperti itu terus sesuai dengan musiknya. Let's say kita pasang musik film Dunkirk misalnya, udah kita pasang musik Dunkirk di situ gitu. Terus kita proses editing cuttingnya tuh cepet, kita play, ya rasanya akan kayak musik Dunkirk aja. Terus kita rubah cuttingnya yang lebih pelan, beda pada ritmenya, moodnya pasti sama. Itulah kekuatan musik gitu. Jadi sebenarnya tadi ada termasuk pertanyaannya Mas Airhouse juga di Instagram Live. Jadi sebenarnya musik itu dimasukinnya itu dari kepekaan editor kah atau dari penyutradaraan atau penulisan gitu? Bisa dari semuanya, maksudnya tapi jarang ya, dari penulisan jarang banget gitu, jarang banget. Di penulisan sudah ada ini pakai musik ini gitu, nggak ada gitu. Kayak recto verso, gue ngedit recto verso gitu kan, itu udah jelas musiknya itu kan dari lagunya Dewi Lestari gitu. Jadi itu udah ada bahwa ini musiknya ini gitu. Tapi itu soundtrack, bukan musik scoring, dan beda gitu. Nah, director pun mungkin dia punya gambaran tentang musik, tetapi nggak bisa dia sedetail punya gambaran musik dari menit 0 sampai menit 100 gitu, enggak gitu. Semuanya itu memang terjadi di proses editing biasanya gitu. Nah, dari mana? Dari kepekaan, dari semuanya gitu. Misalnya ada saya sebagai editor, terus gue pasang musik gitu. Gue masang musik karena berdasarkan perjalanan gue, artinya kemampuan gue memang di situ gitu. Salah satunya kemampuan gue sebagai editor adalah memilih musik. Dan produser, sutradara udah percaya sama apa yang gue pilih. Begitupun musik director udah percaya gitu. Dan sebelumnya kita ngobrol dulu, kita samain persepsi kita gitu. Ketika kalian sebagai filmmaker semuanya saling percaya satu sama lain, ketika kalian sebagai filmmaker punya satu chemistry yang kuat, semuanya bakal jadi satu kesatuan ya. Di situ kita sebagai editor ya kita harus peka gitu. Karena kepekaan itu ya yang diasah berarti. Kepekaan itu karena gimana ya, editing itu proses di mana kita harus bisa memilih gitu, yang sudah dibuat oleh tim. Itulah kenapa editor, kayak misalnya editor buku adalah orang yang terakhir sebelum dirilis bukunya, dan dia yang harus ngecek bukunya, tulisannya seperti apa, kontennya seperti apa gitu. Dia harus bisa membedakan mana yang oke, mana yang enggak. Itu udah basic banget seorang editor gitu. Jadi ketika dikasih yang enggak oke, dia akan oke, ini enggak oke gitu. Kalau ada editor atau teman-teman yang mau belajar editing lalu tidak suka memilih, jangan jadi editor, karena pekerjaan pertama adalah memilih gitu udah. Ini pertanyaan gue pribadi sih Mas, bangun karakter di editing itu kayak gimana ya Mas ya? Apakah udah ngobrol tuh sama sutradaranya? Apa kita harus kayak diobrolin dulu, entar bakal ada transisi ini atau transisi ini, atau editor juga punya sense-nya sendiri dalam melihat karakter yang udah dibikin sama si sutradara? Dua-duanya. Director punya konsep gitu. Kita juga harus punya
interpretasi, kita harus punya pemahaman juga gitu. Jadi bukan semata-mata hanya director memberikan menyuapi kita, nggak begitu. Kita tuh apa ya disebutnya tuh ya kita adalah tim kreatif gitu. Ini kerjanya adalah kerja kolaborasi gitu. Kita harus paham yang tadi gue bilang, editing itu bukan tentang ya kerja teknisnya adalah memotong gitu. Itu kerja teknisnya gitu. Tapi kan kita Teknisnya. rasa yang kita olah. Nggak cuma rasa tapi cerita. Kecuali memang misal gitu rasa dan cerita. Nah, ketika ngomong cerita itu ya udah kita harus membreakdown cerita gitu. Jadi gimana ya? Menjadi seorang editor harus mempelajari semua divisi dalam filmmaking gitu. Karena yang kita pilih adalah gambar yang ada di frame dan di dalamnya kan ada disiplin ilmu yang banyak. Kalau kita nggak paham itu, ya kita hanya motong sebuah gambar bagus aja gitu, atau kita hanya motong sebuah continuity adegan aja. Tapi ketika kita mempelajari semua disiplin ilmu film, kita akan melihat cutting dari sisi make up, kita akan melihat cutting dari sisi artistik, melihat cutting dari sisi cerita. Nah, ketika ngomong cerita, di dalamnya ada karakter, di dalamnya ada plot, di dalamnya ada konflik, ada ruang, banyak sekali gitu. Jadi ketika ngomongin karakter, apakah karakter itu dibangun oleh director? Betul, director membangun karakter. Dari skenario sebetulnya karakter itu dibangun, lalu diinterpretasikan lagi kan oleh sutradara ke dalam sebuah bentuk fisik, benar nggak sih gitu? Jadi kalau chemistry kalian sudah kuat, udah solid, itu akan semua akan saling ngisi gitu, saling merespon. Jadi ini istilah gue adalah merespon. Bagaimana sutradara merespon skenario? Skenario sudah membuat bahwa karakter misalnya karakter Lingga seperti apa, lalu sutradara merespon, kayaknya bukan gua rubah tapi gua kembangin ya karakternya gimana gitu kan. Gua yakin gini, semua filmmaker yang ada di sebuah proyek film tidak akan merusak filmnya. Setuju nggak? Setuju. Semua membuat value filmnya, value produknya semakin meningkat terus gitu. Iya, kita nggak bisa. Sutradara harus melihat kelemahan dari skenario. Individu. Nggak bisa. Sutradara harus peka melihat kelemahan dari skenario. Wah, ini skenarionya kayaknya gua harus tambahin gini. Bukan nyalahin skenario, tapi dia udah tahu bahwa skenario adalah basicnya gitu. Tapi dia melihat apa yang bisa dia kembangin lagi gitu. Begitupun di editing gitu. Editing ketika melihat oke, karakternya begini, terus gue harus punya analisa. Nggak bisa gue cuman ini udah tingkat expert ya. Kayak master class nih. Udah bukan masalah cutting continuity gitu. Gue udah bukan bicara cutting continuity adegan. Gue udah nggak bicara itu. Gue udah bicaranya adalah continuity karakter, continuity emosi, continuity konflik, continuity transisi. Ini yang penting. Transisi itu bukan transisi dissolve ya, kalau dalam bahasa editing ada dissolve, ada fade in, bukan, tapi transisi perubahan konflik, transisi karakter, transisi emosi, transisi kembali ke film secara utuh gitu. Dan mungkin Lingga dan teman-teman juga yakin gitu. Ketika kita menonton film, kita balik lagi ke No Country for Old Men gitu. Karakter seperti itu karena dibentuk juga oleh editing gitu. Bukan semata-mata hanya bentukan dari director gitu. Coba kalau misalnya sekarang gini, No Country for Old Men, editingnya tidak seperti itu ritmenya, tapi editingnya sangat stylish. Misalnya kayak editingnya stylish gitu kan. Misalnya kayak dia jalan pakai speed motion, speed up ya, speednya dinaikin, di ramping, terus dia pas nembak slow mo gitu, stylish banget. Gue pasti nggak dapet. Di awal dia yang nyekek polisi itu loh, Mas. Dia
dia milih close up itu shotnya. Mungkin kalau orang nggak milih close up, karakternya nggak kelihatan bajingan kalau menurut gue. Kalau menurut gue justru sorry. Gimana, Bert? Kalau menurut gue justru dia pilih close up karena dia mau kasih lihat mukanya dia tuh ya karakternya ya psycho gitu. Kalau misalkan cuma dia pembunuh, berarti cuma sesimpel dia jeret dari kursi udah kelar gitu. Dia bebas pakai mobilnya doang, udah langsung cut ke shot selanjutnya. Kalau menurut gue sampai dia yang gulat di lantai, terus shotnya ke arah matanya yang melotot sambil senyum segala macam, itu berkontribusi ke karakternya si Sigurd justru menurut gua menguatkan dia gitu. Betul banget. Itu kan editing. Ada proses editing. Kalau kita bicara scene itu misalnya, itu kan ada satu shot polisinya nelpon, backgroundnya si Sigurd itu kan, terus dia jalan. Itu kan satu shot kan, shot satu. Terus shot duanya yang dia dari atas tuh kelihatan polisinya. Terus shot tiganya close up si Sigurd-nya kan, kalau nggak salah seperti itu kan. Nah itu kan misalnya let's say ada 3 shot gitu. Berarti ada 3 pilihan di dalam editing mau melakukan yang mana gitu. Mau mana dulu shotnya? Kalau editornya let's say tidak memahami cerita, tidak memahami konsep, tidak memahami karakternya, gue yakin editingnya nggak begitu. Karena misalnya ini yang biasa dilakukan oleh ya perjalanan lah ya, editor awal editor lah. Mengedit itu karena kitanya kepengen. Gue lagi seneng jump cut, wah udah scene di jump cut, tok. Gua lagi senang split screen, bisa jadi scene yang itu di split screen tiba-tiba gitu. Wah, di split screen gitu kan, wide shot, terus tiba-tiba di sebelahnya close up, keren secara look. Tapi kembali lagi yang tadi dari pembahasan kita bahwa apa yang bisa dilakukan oleh editing terhadap pembentukan karakter? Jawabannya adalah lu pahami dulu skenarionya. Jadi itu kunci. Jadi ketika bicara editing ya kita harus bicara skenario, nggak bisa enggak. Gitu. Oke, sorry, Mas Kesa, boleh nanya nggak no? Ke Mas Kesa? Mungkin ke teman-teman yang lain juga ya. Iya. Gue mau nanya, satu hal yang paling gue jujur setelah gue nonton, gue bingung gitu kenapa Lingga bilang keren ya. Terus kenapa dulu gue mikirnya ini non linear ya timelinenya gitu. Terus kayak gue mikir-mikir, terus gue ya nonton lagi lah beberapa scene-nya. Terus gue baru yang bikin ini keren banget, salah satunya adalah progres karakter nih dari Llewellyn yang dia nggak tahu apa-apa, terus dia maling, orang biasa itu. Iya orang biasa, terus maling bla bla bla. Terus kita seolah-olah apa ya dibawa oleh editornya bahwa dia ini akan berhasil kabur nih gitu. Terus sementara si Sigurd ini, si Bardem ini kayaknya mendekat terus nih gitu. Sama si sheriff ini juga kayaknya udah menemukan jejak-jejaknya nih, kayak dia ke rumahnya Llewellyn, terus dia duduk, dia minum susu yang diminum sama Sigurd juga segala macam. Tapi itu semua lu nggak sebagai penonton tuh nggak berasa tensi yang berkurang gitu. Kayak dari dia ngebangun tensinya dari awal sampai meningkat itu nggak ada ngerasa miss, iya nggak ada ngerasa jomplangnya gitu, karena kan itu kan 3 karakter yang iya 3 karakter yang berbeda kan sebenarnya dari sisi emosionalnya ya. Sheriff yang hunting mereka, terus Llewellyn yang kabur, Sigurd yang awalnya justru Sigurd yang mencari ini siapa yang maling uangnya ya gitu loh, ini siapa ya gitu, dia masih belum tahu itu siapa gitu. Sementara si Llewellyn udah tahu kalau dia tuh dikejar gitu, karena dia kan datang ke TKP niatnya mau ngasih minum, tahu-tahu ditembakin orang-orang Meksiko itulah, nggak tahu siapa gitu. Jadi 3 karakter yang berbeda emosionalnya tapi bisa di wrap up jadi satu emosional yang satu level gitu, dan keren banget sih. Dan apa yang bisa membuat itu terjadi gitu. Secara apa ya, maksudnya dalam sisi kacamata editing kali ya berarti. Ya boleh, betul. Itu tadi menarik gitu, Albert bilang masalah tensi gitu. Salah satu tugas editor adalah membangun tension gitu. Hari ini gue baru ngepost satu dari buku Walter Moose gitu. Kalau tugas editor tuh adalah lu pengen penontonnya tuh kayak apa?
apa yang pengen apa yang kamu pengen dari penonton secara rasa, apa yang kamu pengen penonton itu lihat apa. Jadi memang kita as filmmaker, saya sebagai editor, gue punya tanggung jawab mendesain penonton mau kemana. Itu dulu gitu. Selalu di kelas gue juga selalu ketika ngajar itu, kalian membuat sebuah karya, tapi gue langsung ada suka gue tarik garis di ujungnya adalah penonton. Jadi ini karya, ini penonton gitu. Ya ini karya, ini penonton. Nah ini tuh proses di sini gitu. Nah ini bahaya sekali ketika kita berkarya terus kita tidak memikirkan penonton. Nah itu mas. Itu bahaya gitu. Nah, kita harus memikirkan penonton. Apa yang kita mendesain, karena film ini kan untuk penonton. Untuk lo Albert bisa bereaksi seperti ini gitu. Itu yang diharapkan oleh filmmakernya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba gue gak ngerti apa bla bla bla, dengan padahal kita udah fokus nonton, udah apa, berarti ini ada yang salah nih dengan filmmakingnya nih apa gitu. Tapi ini dia sebagai filmmakernya, dia berhasil membangun tensi, bener banget gitu. Film ini yang bisa kita garis bawahi adalah salah satunya kan ritme di film ini tuh nggak cepat, ritmenya pelan film ini. Karena memang merepresentkan karakter. Semua karakternya orang-orang tua yang pesimis, yang tadi Lingga bilang gitu. Semua karakternya pesimis, orang tua, dan diam di ruang, di geografis yang juga nggak berisik gitu. Geografisnya kan dari opening landscape tenang, kan beda dengan ketika film No Country for Old Men kita pindahkan ke New York. Gue yakin akan beda cara bertuturnya. Gak mungkin kayak gini, pasti bertuturnya harus New York gitu, yang penuh orang, penuh suara gitu. Lalu yang tadi menarik itu kita punya tiga karakter utama yang menjalankan cerita gitu. Kalau tidak ada siapa penjahatnya tuh, Sigur. Kalau nggak ada itu Anton Sigur itu filmnya jalan nggak jalan. Kalau nggak ada karakter itu kan. Kalau serifnya let's say kita cabut, jalan nggak filmnya kalau serifnya nggak jalan. Figurnya nggak dikejar. Itu ada tiga karakter yang dibangun secara konstruktif. Dia benar-benar gini, jadi penonton jadi diajak memikirkan bentuknya akan seperti apa gitu. Jadi tensinya jalan terus. Kecuali memang misal gitu ya, misalnya apa ya, pas momen dia inilah nemuin hotelnya, nemuin hotel si Sigur itu kan, Sigur yang pakai alat itu kan set dia nemu, dan kita tahu bahwa sebelumnya si Llewellyn itu ada di dalam lagi mempersiapkan sesuatu. Terus dia jalan ke parkiran sampai shotnya bagus banget, dia lewatin kamar yang bunyi si signal itu makin kenceng kan, ya kan? Iya betul. Itu kan kita di kepala kita anjing, ketahuan nih, ya kan? Iya. Di kepala penonton itu mas. Ini kamarnya nih, ini kamarnya. Karena konstruktif apa? Sebelumnya dikasih informasi bahwa si Llewellyn ada di kamar, ya kan? Di hotel yang sama. Lalu dia datang, signal bunyi di depan sebuah kamar. Kita langsung mengkonekkan, ini udah ketahuan, ini kamarnya. Si Llewellyn ada di situ, signalnya ada di situ, dia ada di situ si penjahatnya nih. Udah, itu kan konstruktif, tapi sebenarnya enggak. Ketika dia buka, orang lain di dalam itu, kamar yang beda, karena kopernya ada di atas itu kan. Itu contoh konstruktif gitu. Tensinya dijalanin terus, penonton itu diajak buat wah ini nanti gini, wah ini nanti gini, wah ini nanti gini gitu. Ini jadi dilihatinnya tuh dikit-dikit gitu. Kayak
dibangun. Itu konstruktif tuh Step seperti by itu. step ya berarti. Step by step. Kalau contoh di kelas itu pernah gue liatin ini Lingga, contoh Film apa? ada enggak film tapi gambar gini Mas. Ada cewek close up hidung mancung cewek. Gue nggak ada ininya nih. Hidung mancung cewek. Pokoknya close up, very close up hidung. Terus very close up bibir. Iya. Ya, bayangin ya. Bibir seksi, hidung mancung, matanya cantik, close up banget gitu. Ini kita udah ngebayangin, kita belum lihat mukanya. Tapi kita udah ngebayangin. Wah, Imajinasi penonton gitu ya. itu dia konstruktif. Tetapi ketika lebarnya kita liatin, mukanya Sule. Gitu. Tapi ketika close up-nya mulut cantik, hidung mancung, matanya cantik sekali, bulu alisnya apa semua. Tapi ketika shot fullnya Sule. Nah itu yang dimainkan salah satunya di dalam film ini gitu. Gue sih ngelihat dari konsep editingnya itu, menurut gue itu lebih ke continuity editing. Tolong dikoreksi ya nanti ya, apakah itu benar atau enggak gitu loh. Apakah itu benar atau enggak. Terus pertanyaannya itu di dalam film ini di luar film ini. Tapi kalau misalkan dalam satu film itu antara continuity editing dan alternative to continuity itu digabung, itu boleh atau tidak gitu. Antara continuity editing dan alternative continuity editing itu digabung boleh atau tidak. Lalu kalau kedua itu digabung, itu menjadi satu konsep atau menjadi dua konsep begitu. Alternative editing dengan continuity editing. Dengan continuity dengan alternative continuity editing. Itu kalau di dalam satu scene atau dalam keseluruhan film itu boleh digabung atau tidak. Kalau misalkan dalam satu scene kan, misalkan scene lo berdua sama gue lagi dialog nih. Iya. Kita berdua lagi dialog, masih continuity nih kita nih. Secara ruang, spasial dan temporal masih continuity. Terus tiba-tiba kita berantem bakbuk. Terus di situ metode cutting gue pakai misalkan fast cut lah, jump cut gitu. Gue pakai jump cut tak. Nah situ kan udah ini tuh udah terus, beda ini ya. Terus udah gitu, terus gue kamera movement 360. Secara garis imajiner gue udah langgar tuh ya kan. Secara garis imajiner udah langgar tuh. Terus itu gue muter tuh das gitu. Nah itu udah alternatif tuh kan. Iya, masuk ke alternatif editing. Nah itu antara kedua itu dalam satu scene itu gimana gitu. Apakah maksudnya, boleh? gitu. Kalau boleh sih kayaknya boleh ya. Kemarin gue kemarin nanya sama Mas Sentot, itu kayaknya boleh. Jawab ya. Sebenarnya jawabannya, pertanyaan lu udah lu jawab sendiri gitu. Contoh scene yang lu buat adalah jawaban dari pertanyaan lu, bahwa lu tadi dialog satu ruang, satu waktu yang sama, terus tiba-tiba berantemnya dilakukan jump cut, alternative to continuity, lalu tiba-tiba kamera muter. Gue udah kebayang, ini chaos scene-nya gitu. Dari mulai semuanya tenang menjadi chaos gitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang tidak boleh. Kita harus dulu membuka pemahaman dan kepercayaan bahwa seni itu tidak ada yang eksak gitu. Iya. Lu boleh melanggar semuanya, lu boleh mencampur semuanya. Seni itu seperti itu gitu. Tapi sebelum lu campur, sebelum lu konflikkan istilahnya misalnya seperti itu, kita harus paham dulu sebelum dicampur itu. Ketika kita mencampur Baileys sama misalnya gitu kan, gitu, campur gitu kan, Baileys sama kopi, kita harus hafal dulu mana Baileys itu seperti apa karakternya, kopi itu seperti apa karakternya. Jangan sampai kita gabungkan antara Baileys sama red wine. Beda. Beda. Makanya itu. Jadi ketika kita mau mencampur sebuah teori di dalam sebuah scene atau sebuah film, nggak apa-apa. Tapi pahamin dulu semua teorinya, lalu aplikasinya terhadap cerita. Jadi sebenarnya semua mau dilanggar, asal semuanya itu memang merepresentkan ceritanya. Ceritanya membutuhkan treatment teori yang seperti itu gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita kan teori itu kan untuk orang yang
belajar lah. Teori itu kan sebuah experience yang dituliskan dan bisa diulang. Iya. Itu teori kan. Seperti itu kan. Tapi penonton kan nggak pernah punya penilaian ke sana gitu ketika nonton film. Wah, ini discontinuity, wah ini continuity gitu. Nggak cuman editor. Filmmaker itu harus punya kepekaan. Kalau kita tarik lagi bahwa filmmaker adalah seorang seniman, ya seniman itu harus punya kepekaan. Ya kan? Karena kita kan mengambil satu bagian dari kehidupan yang bisa relate sama orang yang mau nonton. Ya kan? Kita punya kehidupan banyak gitu. Kita macam-macam nih kehidupan kita, background kita macam-macam. Tapi karena kita peka, kita ambil bagian ini yang kita ceritakan. Lalu kepekaan itu memberikan sesuatu lagi ke apa yang cerita yang kita pilih, bagaimana kita menceritakannya, bagaimana pendekatannya, observasi dan lain-lainnya. Jadi dengan kepekaan itu kita akhirnya bisa tahu mana yang lemah lalu kita kuatkan, dan yang kuat kita sempurnakan. Kalau tidak ada kepekaan itu, ya akhirnya hanya menyusun aja, gitu. Bukan crafting, bukan mengcrafting. Gua belum punya kapasitas untuk memberikan skor kepada film No Country for Old Men. Ini aja Pak. Ya tadi ya sensitif ya. Berikutnya adalah selalu berpikir kreatif dan mengeksplor kekurangan gitu. Jadi kita harus mengeksplor kekurangan kita apa dan itu dijadikan sebuah kelebihan akhirnya. Ketika kita membuat sebuah film, kita nggak bisa membuat film karena nggak ada kamera. Padahal di depan kita ada handphone yang cuman 3 mega misalnya. Aduh, ya itu kan kekurangan. Cuman 3 mega, ya udah, lu berkreasi aja dengan kapasitas itu. Yang penting tuh dilatih terus prosesnya gitu, dilatih terus proses kreatifnya dengan segala kekurangan yang kita punya. Karena kalau kita melakukannya dengan segala kelebihan, ketika ada situasi sulit kayak sekarang, lu bakal die, man. Tapi kalau lu terbiasa melakukan karena kekurangan dengan situasi sulit ini, ya lu santai aja. Seniman itu harus selalu ada di posisi sulit karena dia akan semakin kreatif gitu sih. Oke, itu penutup yang manis ya menurut Closing gue. statement. Itu closing statementnya nice banget menurut gue ya. Nice banget. Thank you so much buat Mas Kesa David. Sukses.